Baik, selamat malam untuk kita semua. Salam dan bahagia. Izinkan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan supervisi akademik. Anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Tabita. Selamat malam Ibu Tabita. Kemudian Pak Ergi. Selamat malam. Dan saya sendiri Ibu Kristi Sandra. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami akan mendemonstrasikan tugas yang diberikan kepada kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu Kristi, bagaimana kabar? Selamat malam juga Ibu Tabita, puji Tuhan kabar baik-baik saja. Ibu Tabita bagaimana kabar? Ya, kabar baik Bu. Ya baik Ibu Kristi, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coach sudah melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian melakukan alur tirta, dan pada kesempatan ini juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi. Juga ada proses kreatif. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang Ibu akan ingin kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, terima kasih Ibu Tabita untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu ada dua Ibu Tabita. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi mungkin tetap dua itu saja Ibu, yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya Ibu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Kalau indikatornya sendiri, saya harapkan saya dapat menemukan solusi permasalahan dan menemukan ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang nanti saya hadapi. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih Bu Kristi. Demikian dulu ya Bu. Saya persilakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Sama-sama Ibu Tabita. Baik, selamat malam Pak Ergi. Halo Ibu Christine, selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabarnya Pak Ergi malam ini? Kabarnya malam ini sangat luar biasa Bu, sangat bahagia. Ya, puji Tuhan ya Pak Ergi. Iya, ngomong-ngomong, kemarin ada WA nih, mau ketemu bincang-bincang. Jadi penasaran apa yang mau Pak Ergi sampaikan ini? Oh iya Bu, jadi kebetulan ini kan di kesempatan yang baik ini dalam perbincangan kita pada malam hari ini, sebenarnya ini ada beberapa hal permasalahan yang saya hadapi di sekolah Ibu. Salah satunya saya ini mengalami kendala di dalam pembelajaran saya, yaitu pelajaran fisika. Mungkin sekiranya Ibu bisa membantu saya dalam permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh ya, dengan senang hati Pak Ergi. Kalaupun ada yang bisa nanti kita sharing,
dengan senang hati saya akan membantu. Kira-kira permasalahan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kita perbincangkan pada malam hari ini, Pak? Baik Bu, mungkin untuk pembahasan kita pada malam hari ini, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan media pembelajaran yang menarik itu. Jadi motivasi siswa, bagaimana meningkatkan motivasi siswa dengan media pembelajaran yang menarik ya. Jadi itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ergi ya di sekolah. Apa yang mau Pak Ergi harapkan dari perbincangan kita di malam hari ini? Yang saya ingin dapatkan dari pembahasan kita pada malam hari ini Bu, mungkin kita dapat membahas tentang terkait pembelajaran di kelas yang membuat siswa itu menjadi meningkat dalam motivasi belajarnya. Salah satunya tentang pengembangan media pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih? Itu sih Bu. Jadi yang saya dapat. Itu harapannya ya? Ya. Ada solusi. Kalau mau dilihat dari harapan-harapan Pak Ergi tadi, indikator apa yang ingin Pak Ergi lihat dari hasil pembicaraan kita nanti ini? Mungkin untuk indikator yang ingin kita bahas pada malam hari ini tentang indikator keberhasilan Bu. Artinya selama di dalam pembelajaran ini motivasi belajar siswa itu menurun. Salah satunya ketika saya masuk di dalam kelas, siswa itu kayak merasa ketidaktertarikan dengan mata pelajaran yang saya ajarkan. Jadi siswa itu lebih cenderung macam tidak menginginkan pembelajaran saya di kelas itu seperti apa, dan bahkan ketika di dalam pembelajaran siswa itu lebih monoton, artinya dan apa ya, ketika kita melakukan tanya jawab atau diskusi itu siswa lebih banyak diam dan tidak ada interaksi. Itu yang saya alami saat ini. Jadi antusias siswa dalam menanggapi pembelajaran ya Pak Ergi, kira-kira seperti itu. Nah, menurut Pak Ergi sendiri nih melihat permasalahan yang Bapak hadapi, apa sih yang membuat sampai siswa-siswi Bapak itu motivasi belajar mereka atau tadi yang Bapak katakan keaktifan atau antusias siswa sendiri itu menurun? Menurut Bapak apa faktornya? Kalau saya lihat sih Bu, kayaknya sih anak-anak itu motivasi belajar menurun mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin kurang menarik gitu. Bahkan ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, kayaknya saya ini perlu merubah cara belajar saya di dalam kelas, dan mungkin saya bisa menerapkan sebuah pembelajaran yang terbaru mungkin agar siswa itu dapat meningkat antusias belajar dan pembelajaran di kelas menjadi bahagia dan senang. Mungkin seperti itu Bu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, nah untuk membuat siswa itu jadi motivasinya meningkat, kemudian mereka jadi antusias, itu apa yang harus Bapak lakukan? Kayaknya yang saya harus lakukan ini Bu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kayaknya saya harus merubah cara belajar saya deh Bu. Kayaknya sih. Merubah cara mengajar Bapak. Karena saya melihat pembelajaran yang saya lakukan selama ini kayaknya anak-anak kayak merasa tidak nyaman, seperti banyak yang mengantuk, lebih banyak bercerita dengan teman sendiri, bahkan ketika diberikan tugas mereka kayak rasa semangatnya menurun. Ya, wah, saya sangat sependapat dengan Pak Ergi. Artinya bagaimana kita bisa merubah kita punya cara mengajar dulu sehingga dapat mendorong siswa-siswi untuk bisa antusias, kemudian aktif dalam pembelajaran. Menurut Pak Ergi sendiri nih, dari kalau kita mau ukur nih ya Pak Ergi ya, kalau menurut Pak Ergi kira-kira dari level 1 sampai 10 ini Pak Ergi berada di level mana nih? Yang untuk sekarang ini ya Pak, dari permasalahannya ini. Kalau dilihat ketika saya mengajar tuh posisi saya kayaknya masih ada di level 6 sih Bu. Level 6 ya? Di level 6 itu saya merasa saya masih kurang berhasil Bu. Artinya di dalam pembelajaran itu saya masih banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki. Salah satunya penerapan model pembelajaran yang membuat siswa itu jadi meningkat
motivasinya belajar itu kayaknya saya masih dalam level 6. Level 6. Kalau nih kita mau bincang-bincang, jelas kan pasti ada harapan ya. Harapan dari Pak Ergi kira-kira dari level 6 ini mau meningkat ke level berapa nih ke depannya nanti diharapkan? Yang saya harapkan untuk saya secara pribadi sih, saya inginnya yang sempurna sih Bu di level 10. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya saya cukup di level 8 dulu deh Bu. Yang penting bagaimana sih saya itu dapat menyiapkan sebuah model pembelajaran yang membuat siswa itu jadi menyukai pelajaran saya. Terus ketika kita melakukan sebuah diskusi, siswa menjadi aktif. Itu sih yang ingin saya tingkatkan di level 8 Bu. Wah, berarti semoga nanti pada prakteknya nanti bisa terpenuhi ya, seperti yang tadi disampaikan, pasti kita mau yang terbaik, apalagi untuk siswa-siswi pasti kita mau yang terbaik. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Ergi. Nah, kalau untuk penerapan tadi, ada tidak Pak Ergi merasakan kira-kira hambatan-hambatan apa yang mungkin Pak Ergi alami pada saat nanti pelaksanaan seperti itu? Mungkin hambatan-hambatan yang saya rasakan itu mungkin perlu namanya dukungan dari sekolah. Salah satunya mungkin saya perlu menyiapkan sebuah kegiatan yang menarik yang ingin saya rencanakan, mungkin kayak praktikum di kelas, terus menayangkan sebuah video pembelajaran yang menarik yang memancing siswa jadi termotivasi belajar. Mungkin itu sih Bu, artinya dukungan dari sekolah itu. Dukungan dari sekolah itu yang menjadi salah satu faktor hambatan ya. Nah, untuk mengatasi faktor hambatan tadi, tentu kan pasti ada solusi yang ingin Pak Ergi kembangkan terhadap permasalahan. Kira-kira menurut Pak Ergi apa sih yang harus Pak Ergi lakukan supaya semuanya itu bisa berjalan? Agar rencana saya ini dapat berjalan, mungkin pertama itu saya pasti akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Ingin artinya berbagi kisah tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin di teman-teman saya mungkin ada yang sama dengan saya terkait tentang motivasi belajar siswa, dan mungkin saya akan belajar kepada teman bagaimana sih cara menghadapi pembelajaran yang dapat merancang sebuah pembelajaran yang menarik itu seperti apa, terus penggunaan praktikum yang ibaratnya tidak terlalu rumit, sederhana, tapi di dalam kelas itu menjadi sesuatu yang menarik kepada siswa. Jadi kalau mendengar Pak Ergi sampaikan tadi ya, solusinya tadi Pak Ergi sampaikan akan membuat suatu praktikum sederhana. Ya, itu salah satu solusi dengan strateginya tadi, berkolaborasi dengan rekan guru yang sekiranya bisa ada ide-ide juga yang tadi Pak Ergi sudah sampaikan, sehingga nanti bisa permasalahan tadi bisa diselesaikan. Artinya motivasi siswa pun juga bisa meningkat ya Pak Ergi. Nah, untuk kira-kira pelaksanaan ini Pak Ergi mau dilaksanakan kapan ini? Untuk solusi dan rencana. Lihat ini kayaknya dalam waktu dekat ini sih Bu, kayaknya depan sudah bisa melaksanakan. Kebetulan kemarin saya sempat bertanya dengan teman-teman. Kebetulan ada teman kami itu dia memahami tentang media pembelajaran yang membuat siswa itu menarik, dan mungkin saya akan belajar atau berkolaborasi dengan dia terkait media pembelajaran yang menarik. Kemarin sempat sudah berdiskusi juga dengan teman saya tentang penggunaan media pembelajaran kuisis, di mana teman saya itu menjelaskan bahwa pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kayaknya minggu depan saya bisa laksanakan. Minggu depan ya Pak Ergi ya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik rencana-rencana Pak Ergi yang sangat luar biasa tadi, dan juga menambah pengetahuan juga sih, pengalaman baru untuk saya tentang bagaimana nanti penerapan ke depannya. Nah, Pak Ergi, kalau kita mau melaksanakan sesuatu kan pasti ada perlu nih satu komitmen dari kita untuk melaksanakan rencana aksi dan solusi yang sudah kita
impikan atau harapkan. Dari Pak Ergi sendiri kira-kira komitmen apa sih yang perlu dari Pak Ergi sendiri sehingga nantinya solusi dan strategi yang Pak Ergi sudah sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu, Pak. Oke, kalau bicara tentang komitmen, pasti saya akan komitmen pada memulai dari diri saya sendiri. Salah satunya mungkin saya akan mencari sumber referensi mungkin dari YouTube, dari internet. Artinya melihat sumber-sumber yang memang saya bisa menjadikan sumber pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, komitmen saya pasti saya banyak belajar tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di sekolah saya. Salah satunya mungkin tentang kebutuhan belajar siswa, minat belajar siswa, atau bahkan gaya belajar siswa itu mungkin saya perlu perhatikan. Terus komitmen yang ketiga, saya pasti akan berkolaborasi dengan teman-teman terkait kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, dan bahkan berkolaborasi juga dengan pihak sekolah terkait tentang alat atau bahan yang bisa disediakan dari sekolah. Salah satunya adalah peralatan infocus, terus listrik dan sebagainya. Mungkin itu sih yang saya perlu komitmenkan saya sendiri. Bagus sekali Pak Ergi, saya sangat mendukung nih apa yang Pak Ergi sampaikan tadi, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira perlu dukungan kan Pak Ergi tadi sampaikan untuk pelaksanaannya nih. Siapa yang nanti mau Pak Ergi libatkan nih untuk artinya supaya rencana aksi, solusi itu bisa berjalan sehingga permasalahan Pak Ergi sendiri bisa teratasi, Pak? Kalau untuk dukungan kayaknya saya pikir-pikir, kebetulan di sekolah kami ini kan ada sebuah komunitas MGMP, Bu. Jadi nanti saya akan berdiskusi dengan teman-teman yang seruput dengan mata pelajaran saya bisa minta dukungan pada mereka tentang membantu saya dalam menyukseskan pembelajaran yang tadi sudah saya ingin rencanakan. Ya, harapan saya sih dukungan dari teman-teman itu dapat mendukung saya sih dalam pembelajaran yang menarik di kelas. Siap, amin. Semoga bisa mendapatkan dukungan penuh ya Pak Ergi sehingga permasalahan di kelas bisa terselesaikan. Baik Pak Ergi, kita nih sudah bincang-bincang, sudah ya cukup seru sebetulnya. Banyak ide-ide yang saya sendiri dapatkan dari Pak Ergi. Semoga nanti ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik. Dari bincang-bincang kita ini, perasaan Pak Ergi sendiri seperti apa nih? Perasaan saya pertama tuh pasti saya senang, Bu, tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Karena saya merasa perbincangan kita ini menemukan ide-ide baru, khususnya yang kemarin saya tidak punya rencana, akhirnya saya menemukan ide-ide baru. Salah satunya tentang kolaborasi dengan teman-teman yang memahami tentang media pembelajaran, terus bagaimana caranya saya bisa menerapkan sebuah model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, gaya belajar siswa atau minat belajar siswa seperti apa, dan bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman agar saya itu bisa terbantukan dengan pembelajaran yang saya hadapi di dalam kelas, seperti anak-anak yang motivasi belajarnya itu menurun, antusias belajarnya menurun, dan mungkin itu sih yang ingin saya harapkan dari perbincangan ini. Intinya saya merasa senang dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan Pak Ergi kalau ternyata sudah sedikit mencerahkan Pak Ergi. Kira-kira dari menurut Pak Ergi, apakah kita punya tujuan awal tadi itu sudah terpenuhi nih dari perbincangan kita nih? Kalau menurut saya sih sudah terpenuhi sih, Bu. Tadi kan kita membahas terkait tentang motivasi belajar siswa di dalam kelas tadi menurun, dan saya mengalami kendala bagaimana cara membuat siswa itu menjadi meningkat motivasi belajar. Tadi menurut saya jawaban pada perbincangan malam hari ini terjawab sih, Bu, sehingga saya mendapatkan ide-ide yang baru terkait penerapan pembelajaran yang menarik tadi, salah satunya pemanfaatan media pembelajaran.
Artinya berarti tujuannya sudah ini ya, sudah terjawab sudah apa yang menjadi kegalauan Pak Ergi. Iya, permasalahan sudah terjawab ya dari perbincangan kita hari ini. Ya, semoga nanti kedepannya bisa diterapkan dan dilaksanakan. Kira-kira nanti kapan lagi nih Pak Ergi kita mau bertemu untuk bincang-bincang? Saya pengen tahu apakah dari penerapan dan hasil perbincangan yang kita sudah dapatkan pada hari ini, hasilnya nanti seperti apa nih? Kira-kira mungkin kapan kita bisa ketemu bincang-bincang? Yang pasti saya senang sekali sih kalau misalnya saya diundang lagi sama Ibu Christine terkait perbincangan lanjutan seperti ini. Dan menurut saya ini adalah suatu pembahasan yang sangat positif. Artinya yang jelas pasti saya akan menceritakan kembali tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mungkin minggu depan setelah saya melaksanakan pembelajaran pasti saya akan info ke Ibu Christine. Oke, siap. Nanti saya menunggu informasi dari Pak Ergi kembali. Baik Pak Ergi, mungkin kita bincang-bincang sekian. Nanti saya menunggu info lagi dari Pak Ergi kapan nanti kita bisa ketemu lagi. Selamat malam Pak Ergi, terima kasih sudah mengundang saya untuk bincang-bincang. Oke, Bu Kristina, terima kasih juga atas perbincangan kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Sukses selalu. Oke, sampai ketemu dan selamat malam. Iya, Ibu Kristi, luar biasa coaching yang barusan dilakukan. Kira-kira dari coaching yang barusan Ibu lakukan bersama Coach tadi, apa saja yang menurut Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching? Baik, terima kasih juga Ibu Tabita. Coaching yang saya sudah lakukan tadi ya sangat luar biasa bagi saya. Yang saya sudah lakukan yang pertama yang jelas pasti sudah menerapkan alur tirta tadi. Artinya saya sudah menanyakan tujuan, bagaimana saya bisa menggali ide-ide dengan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Ibu. Iya, baik Bu. Saya juga sebagai observer tadi saya sudah melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coach menurut saya sudah mengikuti alur tirta, di mana sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah ajukan sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana coach dapat merespon dengan baik. Kemudian sebelum kita tutup perbincangan kita di malam hari ini, Bu, kira-kira kompetensi apa yang mungkin Ibu akan kembangkan lagi ke depannya seperti itu? Kalau berdasarkan hasil coaching tadi, jelas saya pasti akan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching seperti tadi mendengarkan aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya saya akan berusaha untuk melatih dan berlatih terus dengan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta tadi ya Ibu. Kemudian dengan berusaha menerapkan prinsip-prinsip coaching sehingga diharapkan ke depannya saya dapat melakukan atau melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Ibu Kristi, biasa. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih Ibu Tabita. Selamat malam. Halo Ibu Christine, selamat malam. Baik, selamat malam Pak Ergi. Bagaimana kabar? Kabarnya baik nih Bu. Aduh Bu, Iya. kan dalam waktu dekat ini kan mau melakukan coaching. Mungkin Ibu bisa membantu saya sebagai supervisor kan? Oh bisa Pak Ergi. Baik, Pak Ergi, sebelum pelaksanaan coaching ini sebagai awal
sebagai awal ini saya akan sedikit nih mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ergi. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik Pak Ergi, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati nih, dan apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian seperti itu. Kemudian bagaimana, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak selaku coachnya. Dan jangan lupa Pak, nanti pada saat coaching ini juga harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dari coaching, diantaranya tentang kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Seperti itu Pak untuk rubrik penilaian pada coaching nanti. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak selaku nanti menjadi coach, yang pertama itu kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kesempatan coaching ini Bu, nanti mungkin yang ingin saya kembangkan dalam kompetensinya itu kompetensi tentang passion Bu, tentang kehadiran penuh, terus tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta saya mampu menggunakan metode tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab Ibu. Ini saja. Kalau mendengarkan yang disampaikan Pak Ergi tadi, ada beberapa kompetensi ya yang ingin Pak Ergi kembangkan. Nah, di sini ada tidak sih Pak kompetensi apa yang mau Pak Ergi kembangkan secara spesifik lagi nih pada coaching kali ini? Untuk coaching kali ini sebenarnya ingin saya kembangkan ke depan itu bagaimana saya itu bisa menerapkan tentang alur tirta tadi, bagaimana saya bisa menerapkan tentang present, tentang kehadiran penuh, bagaimana saya bisa melihat tentang coach yang saya ingin lakukan coaching tadi, salah satunya tentang rasa tindakan saya terhadap coaching, sedang terus bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sih yang ingin saya kembangkan. Oh iya, baik Pak Ergi, semoga nanti pada pelaksanaan coaching bisa dilaksanakan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Ergi, indikator apa sih menurut Pak Ergi yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya tercapai itu Bu, saya itu ingin menggali sebuah potensi dari rekan saya yang ingin saya coaching tadi. Salah satunya tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, bahwa saya melihat kemarin sempat dia berdiskusi juga kepada saya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Beliau ini mengalami kendala di dalam kelas tentang bagaimana sih cara meningkatkan sebuah menjaga kebersihan di kelas itu biar anak-anak itu menjadi sadar itu seperti apa. Jadi kayaknya itu saya perlu melakukan coaching agar potensi yang rekan saya miliki ini dapat terwujud itu Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Ergi untuk waktunya. Kesempatan ini pada observasi awal kali ini. Setelah ini saya mempersilahkan Pak Ergi untuk melaksanakan coaching bersama coachee, sehingga nanti setelah melakukan coaching ini kita akan kembali bertemu untuk melihat kembali hasil dari coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Silahkan Pak Ergi, terima kasih banyak. Baik Ibu Christine, terima kasih. Kalau begitu saya lanjut ke rekan saya untuk coaching ya. Ya, silakan Pak Ergi, sukses. Baik, terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam. Halo Ibu Tabita, selamat malam. Halo Pak Ergi, selamat malam. Aduh Ibu
Ibu, bagaimana kabarnya? Minta maaf ini mengganggu malam-malam. Ya, puji Tuhan kabar baik Pak Ergi, tidak apa-apa Pak Ergi. Saya sangat senang hati diajak karena saya ada sesuatu juga yang saya mau ceritakan sama Pak Ergi. Tapi ngomong-ngomong begini, Ibu Tabita, sebelum kita melanjut pembicaraan kita pada malam hari ini, kira-kira Ibu Tabita bagaimana perasaannya? Masih santai, senang? Luar biasa, senang sekali dengan. Berarti di pembicaraan kita pada malam hari tidak ada gangguan ya? Berarti kita bisa rileks ya? Boleh, silakan Pak Ergi. Oke Bu, kita ini bicara-bicara tentang sedikit sih tentang permasalahan-permasalahan yang Ibu Tabita hadapi. Tapi bagaimana Ibu, keadaan di sekolah aman semua? Aman Pak. Aman ya? Oke, siap. Ya. Jadi gini Bu, kebetulan kemarin kan Ibu sempat curhat nih kepada saya tadi tentang permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi gitu kan. Jadi sesuai dengan agenda yang ingin kita bahas pada malam hari ini kan, sesuai yang kemarin Ibu ingin rencanakan kan. Jadi saya ingin tanya nih, kira-kira pada malam hari ini, kesempatan yang baik ini, kira-kira apa sih yang ingin apa yang ingin Ibu omongin pada malam hari ini? Iya, baik Pak Ergi, terima kasih lagi Pak Ergi boleh meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan saya, karena ini terus terang sudah menjadi sesuatu yang dilema bagi saya Pak Ergi, karena saya berharap lewat perbincangan kita malam ini Pak Ergi bisa membantu saya mungkin di dalam saya menemukan ide-ide di mana saya perhatikan ada anak didik saya di sekolah itu Pak Ergi, mereka itu kepedulian terhadap kebersihan itu masih sangat kurang Pak Ergi. Berarti pada malam hari ini kita membahas tentang kebersihan sekolah ya. Iya, Kenapa sih betul. Anak-anak itu jadi kepedulian tentang sampah itu kayak menurun gitu ya? Iya. Oke deh Bu, bicara tentang lingkungan nih, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita pada malam hari ini? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa hal ini merupakan dilema bagi saya ketika saya melihat anak didik saya itu kepedulian tentang kebersihan, khususnya sampah, itu kurang, sehingga harapan saya lewat perbincangan kita ini saya bisa menemukan bagaimana caranya anak didik saya itu bisa lebih peduli lagi begitu, lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan. Oke, baik. Bicara tentang tadi kebersihan ya Bu ya, kira-kira situasi sekarang tuh seperti apa sih Bu ketika Ibu melihat di lingkungan sekolah tadi, yang melihat anak-anaknya yang motivasi untuk mengangkut sampah itu menurut itu bagaimana sih Bu situasi sekarang? Iya, setelah saya memperhatikan Pak Ergi, anak didik saya itu selayaknya seorang pelajar itu kalau melihat sampah seharusnya dengan penuh kesadaran bisa langsung mengangkat sampah atau memungut sampah tanpa diperintah. Namun untuk di anak didik saya itu masih ada sebagian besar yang harus dituntun dulu begitu Pak Ergi. Oke, baik Ibu. Oke, Ibu kan tadi melihat ini selayaknya seorang siswa itu kan harus menjaga kebersihan ya. Tapi kalau kita lihat Ibu, kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu dapat terjadi? Kenapa sih siswa itu jadi kurang mengangkut sampah? Apakah dari guru ada yang kurang artinya kurang pengawasan atau bagaimana sih? Iya, saya rasa mungkin banyak faktor ya Pak Ergi yang bisa menyebabkan hal itu. Mungkin kesadaran guru-guru sebagai teladan juga itu mungkin masih kurang, sehingga anak didik itu tidak ada role modelnya mungkin. Kemudian yang kedua mungkin perlu ada sosialisasi mungkin seperti itu Pak Ergi. Oke. Baik. Oke Bu. Kalau kita lihat rentang 1 sampai 10, berapa sih level siswa sekarang kalau Ibu lihat tentang kepedulian sampah itu? Iya, kalau melihat dari levelnya saya rasa mungkin masih ada pada level 5 Pak Ergi. Level 5 ya, berarti artinya siswa itu memang benar-benar antusias untuk mengangkut sampah itu masih rendah ya?
Lalu Iya. kalau dilihat dari gurunya bagaimana Ibu di kelas itu? Apakah Iya, memang kalau ada arahan dari guru atau memang guru hanya membiarkan saja? iya, kalau secara level guru mungkin ada pada posisi 6. Berarti artinya ada apa ya, ada tindak lanjut dari guru, artinya memang ada guru menyuruh tapi siswa masih rendah ya Bu ya. Iya, iya. Lalu nih Bu, kira-kira lagi nih bahas situasi yang Ibu inginkan itu seperti apa sih Bu kalau di dalam lingkungannya itu? Iya, harapan saya kalau mau dikasih level nih, baik kepada lingkungan yang ada, ya harapan saya sebagai guru itu semua punya harapan ada pada level yang sempurna 10. Akan tetapi mungkin kalau level sampai pada level ke-8 itu menurut saya sungguh luar biasa, karena itu memang perlu ada proses untuk meningkatkan hal itu. Jadi saya rasa itu sudah sangat maksimal begitu Pak Henry. Baik Ibu, jadi Ibu inginnya di level yang sempurna Bu ya, level yang 10 yang membuat siswa itu jadi termotivasi belajar, termotivasi untuk mengangkut sampah tadi Bu ya. Oke, bicara tentang aksi nih Bu, kira-kira nih apa yang harus disiapkan agar siswa itu dapat termotivasi untuk mengangkut sampah, menjaga kebersihan tadi itu Ibu? Iya, mungkin kalau saya rasa hal yang tepat yang saya pikirkan nih, perlu ada sosialisasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga kita sebagai guru itu harus memberikan keteladanan secara konsisten, sehingga anak didik itu memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan diri melihat sampah, mungkin memungut sampah seperti itu. Oh, berarti dengan membangun motivasi siswa tadi tanpa disuruh, siswa pun akan mengangkut Bu ya? Iya. Ada kesadaran siswa itu sendiri. Oke, kira-kira nih apa yang memastikan hal itu bisa berjalan Bu? Iya, saya rasa kalau itu bisa berjalan ketika ada kolaborasi, ada penerapan sosialisasi kepada anak-anak, kemudian konsistensi dari guru itu sendiri juga bisa menjadi teladan, sehingga itu saya rasa bisa berhasil begitu. Oke Bu, siap. Jadi apa ya yang akan dilakukan setelah sesi ini Bu? Kita ngobrol-ngobrol tentang lingkungan tadi nih Bu. Iya, saya rasa saya akan melakukan tindakan-tindakan seperti rencana saya tadi itu. Pertama saya pasti akan melakukan sosialisasi, kemudian memberikan contoh begitu. Kira-kira nih Bu, di dalam lingkungan sekolah pasti kan itu kan tidak akan berjalan secara sendiri ya. Iya. Siapa sih yang perlu Ibu untuk membantu Ibu agar rencana Ibu ini bisa berjalan? Iya, tentunya suatu program bisa berjalan di sekolah itu ketika kita dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mungkin perlu ada juga pengawasan dari Bapak Kepala Sekolah. Intinya bahwa keterlibatan dari semua warga sekolah sehingga itu bisa terpenuhi begitu. Oke deh Bu, luar biasa ya perbincangan kita pada malam hari ini tentang lingkungan, artinya tentang kebersihan lingkungan. Memang kalau kita lihat tentang lingkungan itu bukan hanya siswa tapi semua warga sekolah dapat bisa menjaga kebersihan itu, karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Karena kalau dengan lingkungan bersih pasti motivasi belajar siswa itu juga pasti akan Oke, untuk pertanyaan penutup, apa sih yang bisa disimpulkan dari percakapan kita Bu pada malam hari ini? Iya, sebelumnya saya mau berterima kasih sama Pak Ergi di mana sudah meluangkan waktunya untuk kita boleh berbincang-bincang, di mana lewat perbincangan kita malam hari ini sungguh mencerahkan bagi saya. Tadi suatu kebingungan sekarang tidak lagi menjadi kebingungan karena dengan sendirinya ide-ide itu muncul untuk akan menjadi rencana aksi saya ke depannya untuk supaya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri anak
anak didik saya itu untuk bisa mencintai lingkungan dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya gitu Pak Hergi. Jadi terima kasih Pak Hergi sudah sangat mencerahkan. Baik Ibu Tabita, luar biasa ya perbincangan kita pada malam hari ini. Akhirnya Ibu jadi mendapatkan ide-ide sendiri ya. Iya. Oke deh Bu, mungkin perbincangan pada malam hari ini cukup sampai di sini saja, dan harapan saya ini ke depan kita masih bisa bertemu lagi tentang hasil dari perbincangan kita pada malam hari ini itu bagaimana. Iya, dengan senang hati Pak Hergi. Terima kasih. Intinya saya akan berbagi mengenai rencana aksi saya ini. Saya akan berkomunikasi banyak ke Pak Hergi karena saya sangat senang Pak Hergi bisa membangun komunikasi baik dengan saya. Terima kasih Pak Hergi. Oke Bu Tabita, terima kasih ya Bu sudah kita berbincang pada malam hari ini. Salam dan bahagia, sukses, salam buat anak-anak, salam untuk semua teman-teman di sekolah ya. Pokoknya sukses untuk menjaga kebersihan. Oke, selamat malam. Malam. Iya, baik Bu, selamat malam. Ya, bagaimana apa coaching tadi? Coaching, ya tadi saya mengamati sangat seru sekali coachingnya. Bagaimana perasaan Pak Hergi? Wah, perasaan saya luar biasa Bu, tadi menggali potensi dari rekan saya tadi tentang kebersihan lingkungan, di mana permasalahan yang dihadapi adalah siswa mengalami motivasi menurun ketika suruh mengangkut sampah itu kayak tidak ada kepedulian terhadap sampah. Iya. Saya mendapatkan juga jawaban dari rekan saya tadi tentang bagaimana solusinya, tentang dia dapat memecahkan masalahnya, salah satu tentang kolaborasi tadi dengan teman-teman. Gitu Bu. Ya. Baik Pak Hergi, sebelum kita nih menutup kegiatan kita pada malam hari ini, tadi saya sudah mengamati coaching antara Pak Hergi dengan Ibu Tabita ya. Sangat seru sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak Hergi yang ingin saya sampaikan setelah pelaksanaan coaching berdasarkan hasil observasi saya ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan menurut Bapak pada saat coaching tadi terkait indikator yang Bapak harapkan? Tadi selama di coaching tadi saya sudah melakukan tentang present, tentang kehadiran penuh saya terhadap rekan saya yang dihadapi permasalahannya tentang lingkungan. Terus tentang mendengarkan aktif, saya sudah mendengarkan tadi salah satunya ada kata kunci yaitu kepedulian siswa yang menurun. Terus adanya harus sosialisasi di sekolah, terus rekan sesama guru, artinya ada kolaborasi. Itu sih yang tadi saya dapatkan. Bahkan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti apa sih rencana yang Ibu lakukan. Salah satu mengadakan tadi saya lupa, sosialisasi dengan teman-teman lah, artinya bagaimana bisa berkolaborasi. Baik Pak Hergi, saya juga tadi sebagai observer sudah melihat bagaimana Pak Hergi sebagai coach bisa melaksanakan coaching ini dengan baik. Kemudian artinya coaching yang dilakukan oleh Pak Hergi dan Ibu Tabita ini sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur tirta, bahwa sudah ada penyampaian tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Pak Hergi dan Ibu Tabita. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan direspon pun dengan baik oleh Ibu Tabita selaku coach, sehingga Ibu Tabita sendiri menemukan solusi yang tadi sudah Pak Hergi sampaikan, menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu juga pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dari coaching sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Pak Hergi sebelum kita tutup, menurut Pak Hergi kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hergi kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama Ibu Tabita? Kayaknya nanti untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan ke depan kayaknya tentang pertanyaan yang berbobot lagi. Tadi
pertanyaan. Kayaknya dari coaching tadi kayaknya saya masih banyak kekurangan dalam coaching tadi, artinya pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi yang rekan saya miliki tentang bagaimana dia dapat memecahkan masalahnya tadi kayaknya saya belum terlalu menggali tadi sih Bu. Semoga kedepannya ya. Oke, baik Pak Ergi. Semoga kedepannya kita sama-sama dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak Ergi, sehingga kita dapat menggali potensi dan ide-ide dari coaching kita untuk permasalahan yang dihadapinya. Mungkin pertemuan kita ini sampai di sini Pak Ergi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat melaksanakan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak Ergi. Terima kasih sudah disupport. Ya. Sudah. Artinya ini sebagai evaluasi saya juga ke depan. Ya, betul. betul. Menjadi coaching baik juga. Ya. Terima kasih, Oke. Bu, ya. Terima kasih juga Pak Ergi. Selamat malam. Halo Ibu Tabita, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Ergi. Aduh, senang sekali nih Bu bisa ketemu kembali bersama Ibu Tabita yang luar biasa. Iya, terima kasih Pak Ergi, dengan perasaan yang sama juga Pak Ergi. Saya dengar Ibu mau lakukan coaching ya? Iya, benar sekali Bu, Pak. Ibu. Pada malam hari ini Bu, kebetulan nih Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait tentang topik penilaian dalam coaching itu yang mungkin yang perlu Ibu perhatikan adalah nanti alur tirta, terus tentang rasa dan kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, berbicara tentang kompetensi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, baik Pak Ergi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa mendengarkan aktif, kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, gitu Pak Ergi. Bu, dari ketiga kompetensi tadi kan Ibu sudah sebutkan ya, ada pressure, ada mendengar aktif atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira nih bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini Ibu observasi? Ya, yang spesifiknya saya ingin kembangkan itu bagaimana saya sebagai coach bisa mendengarkan aktif, kemudian bagaimana saya sebagai coach bisa menggali ide-ide dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian ini Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa sih? Iya, yang saya inginkan di mana coach saya bisa menemukan solusi, bisa menemukan ide-ide baru dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia. Begitu Pak Ergi. Oke, baik Bu. Baik, mungkin cukup seperti itu Bu. Kami ini dan saya mungkin akan mempersiapkan Ibu Tabita untuk melakukan coaching. Dan sesuai rencana tadi Bu, saya pasti akan menilai tentang alur tirta tadi ya Bu ya, dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut ya. Oke, sukses untuk Ibu Tabita, silakan gunakan melakukan coaching. Iya, terima kasih Pak Ergi. Selamat malam Ibu Kristi. Aduh, selamat malam Ibuku. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Ya, baik Ibu Kristi. Saya melihat dari reaksi Ibu ini kayak sepertinya ada sesuatu yang Ibu rindu ceritakan nih, bagaimana? Itu sudah, makanya kemarin itu saya bilang di WA itu ada mau ketemu, toh ada mau bincang-bincang sedikit Ibu terkait ya biasa masalah di sekolah. Masalah yang seperti apa itu Bu? Begini, kalau di sekolah itu yang permasalahan yang saya ingin ceritakan pada
kesempatan kali ini tuh seperti ini, Ibu. Kita di sekolah itu masuk kan biasanya jam 7. Nah, tapi ini masih saja tuh banyak siswa itu terlambat. Artinya kedisiplinan siswa itu yang sangat kurang di sekolah yang akhir-akhir ini saya lihat terjadi di sekolah. Itu yang saya ingin diskusikan kemarin lewat WA, ada omong-omong mau ketemu yang mau bicarakan ini sudah tentang bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa begitu. Seperti intinya, itu. Iya, intinya bahwa ibu itu rindu supaya anak-anak itu memiliki disiplinan ya. Ya, seperti itu, Ibu. Ya, kira-kira dari pembicaraan kita di malam hari ini, Bu, apa yang menjadi harapan Ibu yang ingin dicapai gitu? Ya, tentunya ada harapan yang ingin saya capai untuk pembicaraan kita pada malam hari ini ya. Pastinya siswa-siswi saya di sekolah ini kedisiplinannya itu semakin meningkat dalam berbagai hal, mau itu nanti datang ke sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan di sekolah, kemudian dalam pembelajaran di kelas juga kedisiplinan mereka juga pasti meningkat. Itu sih harapan yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan ini. Artinya ada solusi-solusi lah yang saya dapatkan untuk penyelesaian masalah saya. Iya, intinya bahwa Ibu ingin melihat anak didik itu memiliki kedisiplinan dalam segala hal ya. Nah, betul sekali. Betul. Kira-kira menurut Ibu indikator keberhasilan anak yang disiplin menurut Ibu itu yang seperti apa? Kalau mau lihat indikator seperti misalnya mereka datang ke sekolah tepat waktu. Kan kita bel di sekolah itu jam 7 ya, sebelum jam 7 mereka sudah ada mengikuti apel tanpa harus kita guru ayo kumpul apel. Artinya mereka sudah dengan sadar diri datang, kemudian jam 7 langsung ikut baris di lapangan untuk ikut apel. Kemudian adanya kesadaran diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian misalnya di dalam kelas mereka juga disiplin untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu sih menurut saya. Membangun dari dalam diri siswa itu sendiri supaya memiliki kesadaran penuh ya Bu ya terhadap disiplinan itu sendiri. Nah, kira-kira kalau Ibu melihat situasi saat ini, kondisi di sekolah Ibu atau posisi di Ibu saat ini, kira-kira menurut Ibu itu ada pada level berapa? Kalau posisi saya ya sebagai guru untuk bagaimana mendisiplinkan siswa sendiri ya mungkin di antara 5-6 lah saya di antara itu. Artinya belum sepenuhnya saya bisa bagaimana sih menggerakkan siswa itu untuk bisa lebih disiplin dalam segala hal seperti itu. Di level 6 lah, 5 antara 5-6. Iya 5 seperti itu. Jelang ke 6 artinya paling tidak ada ada indikasi ke arah yang lebih baik. Nah, dari level yang saat ini Ibu lihat di sekolah mengenai kondisi diri Ibu sebagai pendidik, harapan Ibu idealnya sih sebenarnya harapannya Ibu tuh di angka berapa? Kalau mau idealnya pasti saya mau ke 10 lah. Artinya semua siswa di sekolah saya tuh harus bisa disiplin. Nah, sehingga kalau sudah disiplin segala sesuatu yang kita laksanakan tuh pasti dengan sendirinya bisa berjalan. Apalagi kita sebagai sekolah kejuruan ya. Kejuruan kan di mana-mana di perusahaan, mau di perusahaan dimanapun karakter siswa ini kedisiplinan ini sangat penting sekali. Makanya bagaimana saya selaku guru harus bisa memberikan contoh mungkin supaya bagaimana siswa itu bisa kedisiplinnya itu bisa meningkat. Ya level 10 lah harus di atas. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu, memang perlu optimis yang besar dari orang guru terhadap anak didik ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau Ibu melihat anak didik Ibu yang mungkin kedisiplinannya kurang, kira-kira hambatannya selama ini atau apa yang menyebabkan selama ini sehingga
kedisiplinan itu bagi anak didik ibu tuh kurang gitu? Kalau hambatan itu mungkin yang pertama saya lihat, ini pernah sih bincang-bincang dengan beberapa siswa. Ada sih dari dalam diri mereka sendiri, kemudian faktor keluarga dan lingkungan, kemudian yang lebih penting sih sebetulnya faktor dari dalam sekolah. Artinya apalagi kita sebagai role model siswa ya, sebagai pendidik itu bagaimana kita bisa memberikan teladan dan contoh sehingga siswa-siswi kita ini melihat, kita punya guru nih sudah disiplin nih, dengan sendirinya mereka pun akan ikut. Jadi kalau untuk hambatan, faktor dari dalam diri siswa, kemudian faktor dari lingkungan tempat tinggal dan juga dari sekolah. Kalau mau dibicarakan faktor seperti itu, Ibu. Iya, baik Ibu Kristi. Kalau saya tidak salah menyimak tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 faktor utama yang menyebabkan kedisiplinan anak itu rendah. Pertama, mulai dari diri siswa itu sendiri, kemudian dari keluarga, dan bahkan juga dari lingkungan sekolah, gitu ya Bu. Ya, seperti itu. Menurut Ibu, dari hambatan-hambatan yang mempengaruhi rendahnya kedisiplinan murid selama di sekolah Ibu, kira-kira ada tidak strategi yang Ibu bisa lakukan nih supaya anak didik Ibu itu bisa memiliki kedisiplinan yang tinggi begitu? Kalau strategi atau solusi strategi yang ingin saya kembangkan sih mungkin pertama, bagaimana kita bisa sosialisasi dulu nih, mungkin tentang peraturan-peraturan sekolah. Kemudian saya bisa dengan orang tua mungkin untuk tadi ya faktor lingkungan atau faktor keluarga, bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua wali murid, sehingga dengan kerjasama orang tua mungkin lebih bisa mendisiplinkan anaknya di rumah, sehingga kalau sudah di rumah disiplin, paling tidak di sekolah juga mereka juga dapat disiplin. Kemudian saya punya ide nih Bu, kira-kira bagaimana mereka mungkin membuat jurnal kegiatan harian mereka, mulai dari mereka bangun tidur sampai nanti tidur malam lagi, sehingga artinya kalau ada jurnal seperti itu mereka sudah mempunyai manajemen waktu lah, sehingga bisa mendisiplinkan diri. Itu sih ide yang ingin saya kembangkan nanti, seperti itu strategi dan solusinya. Iya, ide yang sangat luar biasa Ibu. Banyak strategi yang Ibu bisa lakukan untuk berupaya supaya kesadaran disiplin anak didik itu lebih meningkat lagi. Dari strategi yang Ibu sudah rancangkan tadi ini, kira-kira waktu yang tepat untuk Ibu mulai terapkan ini kapan Ibu? Kalau untuk disiplin kayaknya harus secepatnya, Bu, sehingga kita bisa melihat, kalau menurut saya bisa melihat ada tidak sih perubahan ketercapaiannya. Diharapkan ada sih perubahan yang lebih baik lagi. Kalau untuk pelaksanaan mungkin bisa pelan-pelan disosialisasikan. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, ya paling tidak 2-3 hari lagi deh. Luar biasa ya Bu ya. Ya, pelaksanaannya. Intinya dalam waktu yang dekat 2-3 hari. Ya, betul sekali. Ya. Nah, lebih cepat lebih baik Ibu. Ya, lebih cepat lebih baik. Itu prinsip bagus Bu. Bu, kira-kira untuk Ibu melihat bahwa kedisiplinan anak didik saya ini mulai meningkat, sebagai tolak ukurnya itu Ibu lihat nanti responnya kah, atau kira-kira yang Ibu bisa lihat dari anak didik Ibu melakukan rencana aksi Ibu ini? Kalau untuk indikator atau respon siswa yang ingin saya lihat, yang pertama pasti awal datang itu harus tepat waktu. Dengan kata lain, bel sebelum jam 7 itu mereka sudah ada, sehingga tidak lagi ada yang datang 7:10, 7:15 gitu. Indikatornya itu sih. Ya, saya bisa memang waktu.
artinya Ibu sudah memiliki rencana yang sangat bagus, ide-ide yang sangat cemerlang untuk Ibu akan terapkan nanti sebagai rencana aksi Ibu di sekolah. Nah, tentunya ini berjalannya suatu proses yang merupakan satu program di sekolah Ibu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu ini di dalam menjalankan rencana aksi Ibu di sekolah? Kalau untuk siapa yang ingin kita ajak ya, pastinya harus semua komunitas sekolah, warga sekolah harus kita libatkan, mulai dari pimpinan, kepala sekolah, kemudian rekan guru, kemudian orang tua dan juga siswa sendiri. Artinya kalau dari sekolah kan paling ada peraturan-peraturan, kemudian bagaimana nanti bisa dalam melihat atau mengobservasi kita punya kegiatan, otomatis kan pimpinan, kepala sekolah. Kemudian bagaimana kita sebagai guru menjadi role model tadi, dengan rekan-rekan guru bisa berkolaborasi. Kemudian tidak kalah pentingnya kita juga melaksanakan kolaborasi dengan orang tua murid terkait tadi yang faktor hambatan dari lingkungan keluarga tadi. Mungkin kalaupun untuk mendisiplinkan anak di rumah harus punya jadwal kegiatan di rumah, kemudian mungkin ada alarm-alarm tertentu yang bisa digunakan orang tua untuk bagaimana mendisiplinkan anaknya di rumah, seperti itu. Oh iya, jadi Ibu akan membangun kolaborasi seluruh warga sekolah ya Bu ya, juga tidak lupa melibatkan orang tua sehingga itu yang sangat penting gitu, orang tua dilibatkan. Iya, baik Ibu Kristi, waktu kita tidak lama untuk berbincang-bincang. Dari apa yang dari awal kita bicarakan Ibu, kira-kira apa Ibu bisa simpulkan melalui pembicaraan kita sehingga harapan yang menjadi kebingungan tadi Ibu itu bisa tercapai gitu? Ya, sebelum masuk ke kesimpulan ini, pertama saya sangat berterima kasih dulu kepada Ibu Tabita yang sudah menyempatkan diri datang memenuhi saya punya WA grup, walaupun hanya lewat WA bilang minta ketemu, direspon dengan baik, sehingga saya merasa dengan sendirinya apa yang kita perbincangkan ini sudah mendapat titik terang dari permasalahan saya. Artinya saya simpulkan bahwa perbincangan kita ini sangat luar biasa, sangat menarik, dan saya sendiri pun bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Begitu, Wan. Iya, terima kasih Ibu Kristi, luar biasa ya. Artinya dengan kita berbincang-bincang, Ibu Kristi bisa menemukan ide-ide untuk permasalahan Ibu di sekolah, terutama mengenai kedisiplinan anak Ibu di sekolah. Saya sangat senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu di sore hari ini. Ibu meminta kita melakukan coaching. Nah, saya di sini juga rindu. Kira-kira kapan Ibu punya waktu nih untuk berbagi rencana aksi yang yang Ibu akan terapkan nih supaya bisa juga menjadi bahan perbincangan kita bersama gitu, Bu. Ya, siap. Nanti kalau selesai saya melaksanakan ini, saya akan info kembali ke Ibu Tabita. Kita akan mendiskusikan kembali apa sih yang sudah kita perbincangkan ini, apakah sudah berjalan atau perlu ada lagi yang perlu kita revisi begitu, sehingga mendisiplinkan siswa ini memang betul-betul harus bisa terlaksana. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Kristi. Saya yang terima kasih banyak. Selamat malam, selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Oke, Ibu Tabita. Ya, selamat malam Pak Ergi. Sangat luar biasa, Bu ya. Kegiatan malam hari ini sangat luar biasa dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan dari coaching tadi. Oke, Bu. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Tabita terkait tentang coaching tadi. Saya sudah sangat melihat sangat luar biasa, dan semua kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan sudah terlihat semua, dari Tirta,
apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching tadi? Iya, terima kasih Pak Ergi. Setelah saya melakukan coaching bersama dengan Koci Ibu Kristi tadi, saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dari ide-ide Koci itu tersebut. Jadi artinya dengan menggali potensi yang ada pada Ibu Kristi untuk dia bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, sehingga Ibu Kristi memberikan respon yang baik. Dan menurut saya tadi langkah khususnya pada coaching Alur Tirta ini, saya rasa saya sudah bisa menyampaikan tujuannya. Kemudian saya dapat mengidentifikasi juga pada rencana aksi juga sudah berjalan dengan baik, kemudian tanggung jawab, begitu Pak Ergi. Oke, baik Bu, luar biasa. Saya pun begitu melihat dari percakapan Ibu Tabita selama mengikuti coaching itu sesuai dengan tadi pembicaraan kita di prasupervisi ya Bu. Jadi di catatan hasil observasi saya di sini tadi Ibu sudah melakukan sebuah kegiatan tujuan yaitu mempertanyakan tentang agenda apa yang ditanyakan, pertanyaan tentang hasil dari pembahasan itu tadi saya sudah melihat sangat luar biasa. Dan dalam pertanyaan-pertanyaan identifikasi juga sudah terlihat. Begitupun juga rencana aksi tadi yang dilihat dari apa strategi apa yang ingin direncanakan oleh Koci, dan Ibu pun sudah dapat menggali potensinya, bahkan tahap tanggung jawab juga sudah terlihat Ibu ya. Oke, itu pengamatan saya atau catatan saya dari hasil observasi Ibu Tabita melakukan coaching kepada rekan Ibu. Oke, sebelum kami tutup ini Bu tentang pembahasan kita pada malam hari ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depan ini? Iya, Pak Ergi tadi coaching yang saya sudah lakukan bersama dengan coaching yang bersama dengan Koci tadi, saya rasa Alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Namun yang masih perlu saya tingkatkan ke depannya lagi mungkin penguasaan terhadap diri saya untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lagi menggali tentang informasi atau potensi diri dari coach saya tadi, Pak Ergi. Gitu. Berarti tentang ini Bu ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang perlu Ibu gali kembali ya. Luar biasa ya Bu. Intinya Ibu tetap semangat Bu dalam melakukan coaching, karena coaching itu tidak boleh dilakukan hanya satu kali tapi terus dilatih terus. Iya, Dan setuju. saya mengapresiasi kepada Ibu Tabita dalam pelaksanaan coaching, saya anggap sangat luar biasa dan dikembangkan lagi tadi dari kompetensinya Ibu ya. Iya. Oke, Ibu Tabita, mungkin sekian dari itu yang bisa saya sampaikan dalam supervisi pada malam hari ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mungkin ada kata-kata yang intinya luar biasa. Oke, Terima kasih Pak Ergi. Selamat malam. Ibu, selamat malam. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Pak Ergi.